Itu konsepnya kembali ke jodoh ya. Nah, makanya waktu kembali ke sambutannya Gus Yasin ya, waktu acara yang di Lirboyo. Di Mukotimah beliau, alhamdulillah ternyata jodohnya saya, kata beliau, tidak terhapus di Lauhul Mahfuz. Jadi ada jodohnya ternyata gitu. Jadi jodoh itu sudah ada pasangannya masing-masing. Kalaupun memang kayak tadi konsep seperti itu, mungkin bisa jadi tidak berjodoh. Karena tidak sampai menikah. Iya, harus menikah dulu. Kalau misalnya laki-laki menikah, kemudian dengan perempuan, kemudian dia meninggal, maka nanti di akhirat perempuan ini ketika tidak menikah lagi sampai mati akan dipertemukan dengan laki-laki awal yang menikahinya. Tapi ketika perempuan ini menikah lagi, maka dia bisa memilih mana paling soleh dari laki-laki tersebut. Tapi kalau laki-laki meninggal, kemudian mohon maaf laki-laki meninggal dan dia meninggal, laki-laki istrinya meninggal, kemudian dia menikah lagi, maka boleh memilih kalau laki-laki kan maksimal 4. Tapi kalau bukan boleh memilih, kalau laki-laki dapat semua. Mohon maaf. Jadi kalau misalnya suami istri, istrinya meninggal, kemudian laki-lakinya menikah lagi sampai 3 kali atau 4 kali, kemudian laki-lakinya meninggal juga, di akhirat nanti keempat istrinya itu bisa berkumpul. Tapi jika perempuan suaminya meninggal dan dia menikah lagi, nanti di akhirat akan memilih mana yang paling soleh, boleh memilih. Tapi nggak bisa kumpul semua. Karena konsepnya kan poligami, kalau poliandri nggak ada. Jadi, ya. Dan ini sedikit tambahan dawuh dari Simbah Maimun Zubair itu, beliau nanti dawuh, saayu-ayune widodari. Jadi secantik apapun bidadari di surga itu, nanti di akhirat tetap lebih cantik istrinya. Apalagi kalau di dunia istrinya udah cantik, ya kan? Jadi kalau kata beliau, istri itu ibarat makanan inti. Nah, bidadari itu ibarat snack. Jadi kalau kita makan di jamuan makan atau di restoran atau apapun, kan main course yang ditunggu nih, hidangan inti kan. Snack di awal itu kan cuma, ya namanya snack sih, seenak apa sih snack? Atau mungkin yang lebih simpel lagi, jenengan derek walimahan. Nah ini orang NU semua kan, walimahan atau apa, tahlilan atau apa. Sebelum acara walimahan, entah itu walimatul arus atau walimatul khitan, itu kan ada snack rin. Snack paling apa sih? Tapi yang ditunggu itu adalah berkatnya kan. Nah itu. Dawuh Mbah Mun, bojo iki koyo berkat, widodari mung koyo snack. Jadi beruntunglah yang memang sudah punya istri cantik di dunia, apalagi cantiknya secara beauty inside, beauty outside-nya. Nah, untuk ketika di surga nanti kan boleh memilih berapapun dari bidadari. Nah, itu kenapa kok tidak berlaku untuk istri untuk memilih berapapun dari bidadari atau Karena jika menilik ayat Al-Quran, hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantar minadz zahabi wal fiddah. Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada. Perhiasan, perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah, karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan diiming-imingi, diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini, hanya bisa diketahui nanti di surga. Karena hal tersebut memang sudah ciptaannya demikian, laki-laki orientasi tertinggi adalah perempuan. Hanya karena perempuan, laki-laki bisa menghalalkan segala cara. Betul atau tidak? Di sini laki-laki semua. Betul. Semua tergantung imanmu. Nah, ini menunjukkan memang bahkan nas Al-Quran segitu. Hubbus syahwati minan nisa. Nisa dulu ini loh, perempuan dulu. Wal banin baru anak-anak. Wal qanatir muqantar minadz zahab baru harta dan tahta. Itu memang sudah nasnya. Itu kenapa sebabnya di surga nanti adanya untuk laki-laki bidadari, sedangkan perempuan di surga nanti diberikannya perhiasan dan keindahan-keindahan yang lain. Karena orientasi tertinggi bagi perempuan itu bukan laki-laki, tapi justru dunia ini. Makanya afat terbesar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Karena dari perempuan laki-laki bisa menghalalkan segala cara. Mungkin sedikit tambahan ya. Dan di awal pun sudah jelas. Penyebab terlepas ini memang skenario ya, memang sudah jalannya. Allah kan juga mengatakan menciptakan Adam itu sebagai khalifah fil ard, bukan khalifah fil jannah. Khalifah fil ard berarti dengan sebab makan buah khuldi ataupun tidak,
tetap saja Nabi Adam akan ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi. Tapi kita bisa belajar dari kisah itu di Quran dijelaskan bahwasanya penyebabnya Nabi Adam turun ke bumi salah satunya ya dengan memakan buah khuldi. Siapa yang menggoda? Perempuan. Ya. Jadi memang seorang laki-laki itu ya apesnya karo wedok. Sekuat apapun laki-laki ya kalau sudah dengan ketemu orang yang dia cintai, ketemu orang yang dia sayangi atau bahkan nuwun sewu orang yang dia obsesi, maka kayak tadi dia akan menghalalkan apapun untuk memiliki orang yang dia sayang, dia cintai. Ya makanya saya bilang juga tadi, semua tergantung imanmu, kuat atau tidak. Makanya penting mendidik perempuan-perempuan kita supaya menjadi soleha. Karena perhiasan itu yang terbaik adalah maratu soleha. Gitu. Supaya bisa membawa laki-lakinya menuju hal-hal baik. Bukan menjadi cobaan, tapi menjadi berkah. Perhiasan dunia ya. Ada lagunya itu, Bang Haji Roma Irama. Jadi kalau memang wanita itu memang almar'ah mahalu zinnah ya. Tempatnya berhias, tempatnya bersolek itu perempuan. Jadi pas juga tadi dengan keindahan, dengan segala macamnya. Jadi yang ketika laki-laki pun ya jenengan juga harus berkompromi. Dan ternyata saya juga baru tahu ternyata perempuan itu kalau mau pergi ya lama ya. Ya. Dan saya juga harus berkompromi seperti itu karena memang almar'ah mahalu zinnah, tempatnya berhias, tempatnya bersolek. Dan tentunya ketika seorang istri ini mohon maaf terlepas seorang istri berhias, tujuannya masing-masing ya. Ada konsep mengatakan istri itu yang benar berhiasnya ketika di kamar atau ketika keluar rumah. Di kamar. Harusnya yang paling utama ketika di kamar. Karena apa? Membahagiakan suaminya. Tapi kira-kira jenengan nanti kalau punya istri, sampean ngejak kondangan atau diajak keluar rumah, bojone sampean rak maca. Isin mboten sampean. Ngisin ke aku, mosok jak lu nggo daster misalkan seperti itu. Walaupun ya tadi tentunya seorang istri sudah bisa menakar ketika diajak keluar dan seorang suami lebih suka untuk istri yang memang benar-benar natural gitu. Walaupun natural sendiri tidak murni natural banget. Nek sampean ngomong muni, aku seneng sing natural ya delok bojomu tangi turu rambut daul-daul sak lodoke sak nah itu natural. Gelem jak lunga kan enggak. Pasti kamu seorang suami akan malu dengan kondisi yang rambut masih acak-acakan misalkan. Ini sekedar jokes saja. Jadi memang konsepnya memang harus seperti itu. Jadi saling memahami, saling menghormati, saling menutupi kekurangan seperti itu.